akal waras mana coba yang nggak bisa terima sisi kebenaran yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang ketika membangun argumentasi berdasarkan dalil dan hujah yang kuat. Coba kita sama-sama simak lagi-lagi apa yang beliau sampaikan baru-baru ini. Ini menarik, polemik nasab tidak lagi menjadi sebuah perdebatan yang ramai di medsos, tetapi menjadi sebuah kajian karya ilmiah. Dan harus diapresiasi bahwa dialektika disinilah membuat sebuah hasanah pemikiran keislaman. Baik Kiai, buku yang Hanif Alatas CS di situ ada tentang menjawab, kalau tidak salah, mengkritisi tentang kesesatan Imaduddin. Nah, itu kira-kira jawaban Kiai di sini apa ini? Ya. Jawaban bocorannya. Kesesatan-kesesatan yang Hanif Alatas itu maksud adalah bahwa nasab mereka dibatalkan oleh saya. Menurut mereka, pembatalan nasab Balawi itu adalah sebuah kesesatan. Dan menurut saya, pembatalan nasab Balawi berdasarkan data-data secara ilmu nasab dan sejarah itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar orang-orang semacam Balawi dan kelompoknya yang menganggap sebagai keturunan baginda Nabi tanpa terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah adalah hal yang sangat memalukan di dalam peradaban keislaman mulai dari 895 Hijriah sampai saat ini. Dan ini harus dihentikan. Itulah yang disebut oleh Hanif Alatas sebagai sebuah kesesatan. Karena persatuan pun menurut Hanif Alatas dengan antara kiai dan para habaib adalah ketika para kiai itu mengakui nasab mereka tanpa syarat. Apabila kiai dan ulama-ulama Nusantara tidak mengakui nasab mereka tanpa syarat, berarti para kiai dan ulama itu tidak menginginkan persatuan. Itulah arti persatuan menurut Balawi, itulah arti kesesatan menurut Balawi. Sesuatu yang didefinisi sendiri kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti oleh orang lain. Dan saya kira masanya sudah selesai untuk Balawi semua itu. Dari sisi kajian ilmiah sudah konklusif mereka bukan turun Nabi. Dari sisi sosiologis, masyarakat sekarang sedang menggugat berbagai macam relasi hubungan mereka selama ini dengan Balawi yang menyisakan berbagai macam masalah-masalah yang itu diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu keluar dari kajian ilmu nasab atau penelitian nasab ini. Baik, Kiai, ada lagi bahwa apakah di buku itu juga diterangkan siapa sebenarnya Ubaidillah dan putra siapa? Kemarin saya wawancara dengan Kiai dari Madura bahwa ada sebuah kitab yang mengatakan ada nama Ubaidillah yang tersambung ke pendiri dinasti Fatimiyah, yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini Kiai? Tidak, saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Qaddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Enak aja Balawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab.
toh dari apa namanya itu para kalangan sejarawan ini terjadi perbedaan pendapat sejak masa lalu. Seperti Al-Muqrizi, seorang sejarawan itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Kemudian Ibnu Khaldun, sejarawan yang sangat terkenal, juga itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Itu terjadi ikhtilaf. Jadi nasabnya dinasti Fatimiyah itu jatuhnya kepada nasab mukhtalafun fi, nasab yang ikhtilaf. Nah, tetapi nasabnya Ba'lawi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori nasab yang mukhtalafun fi. Dia adalah jelas-jelas nasab maudhu'un, nasab yang palsu, dipalsukan, dan saya mengetahui wadi'u, orang yang memalsukannya, kapan dipalsukannya, dipalsukan, dicantolkan kepada siapa, dan kepada siapa sebelum orang yang dicantolkan terakhir ini Ba'lawi dicantolkan. Sebelumnya itu saya sudah dapat mengetahui. Jadi saya menghargai dari kerja keras saudara-saudara saya dari Madura yang menemukan menurut mereka Al-Janadi dalam As-Suluk itu telah memberikan kode rahasia bahwa sebenarnya Ba'lawi ini keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Itu menurut teman-teman saudara saya dari Madura, tetapi saya belum melihat itu gitu. Oke, baik, luar biasa ini, makin dinamis itu ya, kajian nasab ini. Jadi saya ingatkan juga kepada pemirsa yang tertarik, dan saya meyakini bahwa kajian buku yang dilakukan oleh Kiai Imad sangat komprehensif. Saya bukan dalam promosi, tetapi lihat dari kajian-kajiannya lebih komprehensif. Berarti ini juga di dalam buku itu kompilasi-kompilasi tulisan terdahulu Kiai Imad ya, dimasukin ke situ. Ya, agar apa? Agar ada sebuah ketersambungan narasi yang dari awal belum mengikuti, kemudian dengan membeli buku ini, dia akan dapat mengetahui, oh narasi-narasi sebelumnya seperti ini. Satu kata, mumtaz. Teman-teman bisa dapetin buku karya beliau ya, Ulama Nusantara Mengugat Nasab Habib Tuan Ba'alwi. Ada linknya di bawah untuk pembeliannya. Terima kasih sudah menyimak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.